pengen nangis. Belakang saya udah nangis, Mbak Nurul itu udah nangis itu. Saya nggak jadi nangis lah, karena saya pengen ngerekam momen gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallah. Oke, selamat malam Pak Lurah. Selamat malam dan Mohon maaf. Hati aman? aman, untuk sementara aman. Sementara. Sampai besok dan besok dan besok. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya hari ini hari raya di pondok? Alhamdulillah saya bahagia. Ya. Berapa hari memutuskan tinggal di sini sampai hari raya ini? Ya, ini Kapan pulang? sebenarnya rencana malam ini mau pulang. Tapi ternyata di sini nyaman, akhirnya belum bisa memutuskan karena pondok pesantren Sabilur Rasyid ini sudah saya anggap seperti rumah saya sendiri. Sebenarnya tidak boleh pulang karena jarak yang terlalu jauh, karena asalnya dari Sulawesi dan ini karena apa? Urgensitas. sekarang kan lagi banyak lagi musimnya pandemi. Jadi karena saya selama mondok itu belum pernah merasakan hari raya di pondok. Awalnya ini adalah keinginan dari dulu, dari awal mondok, tapi alhamdulillah baru kesampaian tahun ini. Kepeksan? Enggak kepeksan. Karena gini Mbak, ada sesuatu hal yang tidak bisa saya sebutkan yang menjadi tanggungan saya yang belum selesai. Bisa disebutkan? Harus disebutkan ini Kang. Aduh, skripsi kan belum selesai ya kan. Alasan pertama karena saya sudah tua, mungkin tahun ini mungkin terakhir kalinya di pondok pesantren. Tidak tahu lagi kalau ditakdirkan tahun depan masih di sini, ya alhamdulillah masih bisa bantu-bantu teman-teman yang berada di sini. sebenarnya kalau saya kan dari kamar 1, nah, kamar 1, 2 itu emang dibagi. Jadi siapa yang pulang duluan, siapa yang di sini, jadi dibagi. Sudah ada tanggalannya. Alasan kedua yaitu istilahnya kalau di pondok itu khidmah ngabdi di dalam. Jadi memang setiap tahunnya kita agendakan piket giliran. Jadi yang hari raya pertama itu biasanya di area Malang. Mungkin lebih ke biasa aja sih, karena saya sudah melakukan lebaran di pondok beberapa tahun. Seneng banget, soalnya ini udah keinginan yang bertahun-tahun ingatan lah. Ya bilang kerasan ya enggak juga ya Mas ya. Enggak kerasan sebenarnya. Lebaran di pondok rasanya biasa aja. Biasa aja sih. Asam getir kan Mbak. Nah, kita kan kaum afkiran ya. Sudah waktunya. Bukan fakir Pak, afkir. Afkir. Apa afkir? Afkir itu sudah waktunya dimusnahkan gitu. Ganti pembaruan yang baru, country baru. Biasa, lama-lama kok malah keingat. Saya kan belum terbiasa. Sedih nggak? Kalau sedih sih ya enggak, cuman keinget aja orang tua. Enaknya di sini kita bisa kumpul bareng, kita bisa merasain gimana suasananya lebaran di pondok. Kalau nggak enaknya kita tidak bisa kumpul dengan keluarga yang di sana. Yang dikangenin dari rumah itu pertama masakan ibu, terus yang kedua itu sungkem-sungkem ke orang tua, ke keluarga, kumpul sama orang tua, terus bikin kue sama orang tua, karena kan
di pondok kan nggak ada kesempatan untuk bikin ya, untuk bikin kue gitu. Kan adatnya waktu di rumah setelah sholat id terus makan-makan sama orang-orang selesai sholat gitu. Jelasnya makan rendang sama ketupat emak. Tahlilan bareng, makan bareng, kemudian keliling-keliling. Tapi ya yang sedih ya nggak ada ayah gitu aja. Jadi kerasanya itu kayak sepi banget. Ya kayak jawabannya Mbak yang tadi, kumpul sama keluarga itu adalah hal yang paling utama saat lebaran. Kangen adik juga. Adik sampean ayu Kang? Oh, adik saya masih kelas 5, turun Kang. Hari raya kan apa, bangun pagi-pagi sekeluarga berangkat bareng ke masjid. Orang tua sih. Nah di pondok itu apa, bangun sendiri, gak ada yang bangunin, terus mandi sendiri. Kalau hari raya ya istilahnya itu kayak siapa ya, jarang di rumah ya, nggak diusir ya, kayak sok sibuk ya, di rumah sebentar biasanya udah keluar, jadi kayak Ya tentunya nggak bisa makan rengginang yang dibungkus dengan kongguan. Oh, berarti hari rayanya nggak di rumah dong? ya lebih Di rumahnya orang dong? ya di rumahnya orang lebihnya. Hal di rumah, saya masih dapat uang dari tangga. Kalau tangga Berarti kangen ke tetangganya dong? Bukan enggak, ya enggak lah. Di situ sih momen dimana seluruh keluarga kumpul gitu, itu benar-benar bikin kangen. Paling berkesan apa ya, mungkin bisa saling maaf-maafan sama teman-teman yang sebelumnya kita gojlok-gojlokan. Habis sholat id makan-makan bersama, itu yang paling berkesan. Terus setelah itu sowan ke Abah Umi. Saya sudah sering melakukan hal seperti ini, jadi ya biasa aja. Saya sedihnya itu kalau dia nggak ada di sampingku kan. Aduh, sedih banget saya kan. Dapat sanjungan sama jaminan makan tiap hari. Dari awal sampai akhir sampai sekarang tetap di belakang, biasanya stay di depan ngurusin santri, biasanya itu nyuruh-nyuruh dan sebagainya nggak jelas. Terus kemarin sempat nangis apa enggak? Wah, ya enggak lah, anak cowok. Biasanya di Paidu juga ya nggak banyak lah pahitnya, ternyata di belakang itu ya enak juga. Tapi sempet bergetar sih ketika kemarin itu pas mau malam takbir kan diajak sama Abah untuk ke makamnya Fado. Nah di sana tuh Pas takbiran sih, soalnya feel-nya itu dapat banget loh, kayak soalnya Itu malam takbir itu dahsyat, itu apa, kayak mental psikisnya itu terganggu ketika malam takbiran, ketika takbir dikumandangkan. setelah kirim doa untuk Abado, Abah langsung takbir. Nah itu kayak pengen nangis. Belakang saya udah nangis, Mbak Nurul itu udah nangis gitu. Saya nggak jadi nangis lah karena saya pengen ngerekam momen. Kenapa? soalnya suaranya yang takbiran itu kayak serak-serak basah, mau nangis terus aku ikutan nangis gitu. Tapi cuma nggak nangis kayak gitu, nggak, cuma kayak ya sedih aja sih. Nah itu saya siasati, saya istilahnya apa ya, mudani, gojloki anak yang ndak pulang, biar saya ndak bersedih, biar orang lain yang bersedih, jangan saya. Itu strateginya. Boleh tahu mana lebaran bagi kamu? Mana lebaran menurut saya minal aizin wal faizin, mohon maaf adik lahir dan batin. Udah. Makna lebaran bagi saya, setiap warna memberi makna, sucikan hati di bulan fitri. Wah. Orang. Browsing mesti Sudah. Wes rek. Oke. Nah ini
ini sebagai jenengan sebagai Pak Lurah kan mesti ada mungkin pesan untuk teman-teman, tips dan trik mungkin gimana sih biar kerasan di pondok ketika hari raya ini buat teman-teman yang masih ada di pondok ini. Kalau di lingkungan Gasek, terutama santri Gasek itu perihal hati. Kalau hati kita sudah menetap di pondok, nyaman, itu insya Allah masalah mengabdi itu enak sekali. Kayak Mas Khairon, nah Abah Ron ini sangat jiwanya jiwa abdisionalis. Nah. Jadi pol-polan di pondok. Nah, Nyun Sewu terutama yang santri yang sudah sudah di pucuk, misalnya sudah kayak mau boyong. Nah, itu kalau bisa mungkin di akhir tahunnya bisa mengabdi di pondok di pas di hari raya.